Baik, selamat malam rekan-rekan praktikan dan juga rekan-rekan anggota. Di sini saya ingin coba untuk membuat sebuah peta geomorfologi. Nah, untuk langkahnya sama saja seperti yang ada pada peta geologi. Pertama, kita coba membuat satuannya terlebih dahulu. Kita ke katalog. Nih, saya cepat aja ya. Sorry kalau misalkan ada kecepatan nanti. Kita ke katalog. Nah, peta geomorfologi. Kita bikin save file baru. Satuan geomorfologi. Nah, ini cepat karena udah dijelasin lebih ini kan di geologi. Di peta geologi, sorry. Nah, di sini kita coba edit picture, start editing. Oke. Continue, lalu angle. Ini nggak usah di stop edit lah ya, biar langsung kita cut polygon. Nah, biasanya kalau satuan geomorfologi itu saya membuatnya dibantu sama ini guys. Nah, si hillset ini nih rada kelihatan teksturnya, jadi enak. Nah, sebenarnya nanti pembagiannya tuh ada perbukitan anti-clean. Nah, ini punggungan anti-cleannya, terus lembah anti-cleannya, punggungan lagi. Oke, langsung kita bagi terlebih. Sorry. Undo operation. Belum dipencet ke polygonnya toolsnya ternyata. Anjir. Nah, hilang ternyata tadi. Ini saya cepat aja ya untuk baginya, sebenarnya nggak gini loh. Cuman ya nggak masalah lah. Sebenarnya peta geomorfologinya tuh nggak gini harusnya. Tapi tidak apa-apa. Ya, not bad lah. Kita clear selection, terus stop dulu. Advert, keterangan, text, oke. Masih oke. Sip, kita ke simbologi ya. Biasa terus mana sih? Lembah warna ungu.
Sip, satunya udah jadi. Selanjutnya tinggal kita membuat yang namanya penampang geomorfologinya. Nah, penampang geomorfologinya caranya biasa kayak yang peta geologi, cuman kalau geomorfologi kan dia untuk subsurface-nya kopong tuh, dia nggak kayak geologi. Katalog, terus bukan katalog, mana sih, Windows toolbar 3D analysis. Sorry. Nah, ini yang dipakai yang DMS Scaffolding. Kemudian untuk di 3D analysis kita option untuk menentukan nanti foldernya itu kemana. Anjir. Nah, setelah kita menentukan foldernya, kemudian kita coba interpolate line. Sip. Jangan lupa nih profil grafik kita munculin. Nah, ini biar nanti si PG1 nya itu bakal muncul di datanya. Nah, kalau nggak digituin nggak muncul biasanya. Sip, udah dapet. Kemudian kita ekspor untuk datanya sebagai text file. Kita save, oke. No. Sip. Kita buka data frame baru nih, insert. Jangan lupa untuk koordinat sistemnya 49 general penampang geomorfologi. Nah, ini kan sebenarnya dia merupakan data-data titik-titik yang saling berkorelasi. Nah, coba kita buat dulu menjadi garis untuk datanya. Nah, ya gini ya, untuk peta-peta geologi, geomorfologi, sebenarnya kalian kalau misalkan nantinya ikutin video ini aja, tuh kemungkinan aman-aman aja insya Allah. Tuh ya, terus mana nih, save. Nah, untuk mengubah poin ke garis itu nanti untuk output feature-nya itu foldernya jangan pakai default yang ArcGIS karena bakal error. Nah, kenapa di sini saya setting dulu karena nanti biasanya fail, nggak bakal bisa. Beda sama nanti yang di basemap, karena kalau di basemap dia itu X sama Y aja. Sementara kalau ini tuh dia kan pakai ketinggian. Biasanya gitu. Cocok loginya. Ngarang aja sih. Tapi coba aja kalau nggak percaya pakai default biasanya gagal. Sip, selanjutnya coba kita ke basemap ulang. Nah, nentuin batas-batasnya nih, batas-batas satuannya. Caranya gimana?
Coba kita identify deh untuk titiknya yang ada di perbatasan. Mana nih identify? Yang ini. Set. Nah, untuk FID 85 ternyata bentar. Nanti bisa kalian catat nih untuk FID-nya. Kan nggak selalu sama tuh biasanya. FID 85 batas punggungan sama lembahan. Nah, kita close terus cari lagi yang lain. Yang ini. Terus 225. Batas punggungan sama lembahan. .372 batas antara punggungan sama apa sih tadi itu perbukitan ya, perbukitan. Oke, kita close. Nah, selanjutnya kita ke yang PG tadi. Kita add field lagi, kasih keterangan. Tadi itu 85 mana ya? 85 Nah, jadi gini guys, khawatir kalian nanti bingung nih, kenapa punggungan lembahan, punggungan perbukitan. Itu coba nih saya review lagi. Jadi untuk satuan geomorfologi ini, untuk yang pink ini, pink muda, itu merupakan lembahan anti-clean. Sementara yang ungu tua ini punggungan anti-clean, ini juga punggungan anti-clean. Sementara yang biru ini dia perbukitan anti-clean. Nah, kan tadi untuk di sini dia tuh yang FID 85, berarti kan dia batasnya antara punggungan dan juga lembahan. Yang di sini juga sama, punggungan sama lembahan yang FID 225. Sementara buat yang di sini nih, yang titik sekitar sini 372 kan tadi dapatnya antara antara punggungan dan juga perbukitan nih yang warna biru. Begitu. Supaya takut lupa aja sih. Nah, tadi kan udah kita namain. Selanjutnya kita perlu ekspor ulang. Batas. Save. Oke. No. Kita balik ke penampang. Lalu kita ke xy data, terus batas MZ. Kemudian kita munculin munculin labelsnya yang tadi tuh keterangan punggungan sama lembahan. Set. Nah, sehingga kita nanti bisa tahu nih batas-batasnya di mana aja. Oke, lanjut kita bikin penampang. Pertama
kita coba bikin save file baru. Nah, bedanya gini nih, kalau di Dialogi kita kan dia pakai poligon ya nih, si penampangnya nih, pakai poligon. Nah, sementara kalau si geomorfologi kita cukup pakai polyline saja. Dan new, save file, penampang, ke poligon, polyline, lanjut kita ke koordinat set. Nah, kita edit feature, terus editor, sebentar. Sorry. Yang ini harusnya yang di edit. Yang penampang geomorfo. Nah, kemudian kita trace si penampangnya. Mana sih? Nah, ini coba kita zoom supaya batas punggungannya tuh kita kelihatan banget. Nah, jadi prinsip kerja si trace ini nih ya, ini kalian bisa coba lihat nih, ada ungu-ungu. Nah, dia tuh otomatis bakal ngikutin si ini nih, si ungu-ungu ini nih, no kan? Nih bisa kita lihat. Jadi kita nggak perlu belok-belokin, namun dia secara otomatis mengikuti garis sayatan nih, yang file sayatan ini, yang mana berwarna ungu. Nah, itu guys prinsip kerja si trace. Makanya tadi kenapa kita perlu mengubah points to line terlebih dahulu. Nah, untuk si batas ini fungsinya ketika nanti kita ngetrace, nah ketika sudah sampai batas, ini sampai batas ini nih, kita klik 2 kali. Nah, kalau udah diklik 2 kali kan nanti di sini jadi satuan tersendiri nih, punggungan. Nah, ini lembahan nih. Nah, ini lembahannya nih. Ini punggungan lagi. Setelah itu kita trace lagi nih. Lanjut. Mulai dari awal lagi. Sampai ke batas yang berikutnya. Sip, udah. Lanjut trace lagi. Mana sih? Oh, masih ternyata. Mulai. Nah, sampai sini. Ini punggungannya udah kelar. Lanjut kita yang perbukitan nih. Yang terakhir, satuan terakhir. Nah, lebih enak biasanya kalian mengerjakannya menggunakan mouse. Biar zoom in, zoom outnya enak. Geser-gesernya pakai page down yang di keyboard. Tricky aja sebenarnya itu. Karena kalau misalkan zoom in, zoom out pakai yang ada susah. Nah, ketika sampai sini udah kan, kita klik 2 kali. Nah, udah ke select semua. Kita tinggal save, edit, terus kita buka open attribute table nya.
Lalu kita add field. Belum di stop ya. Nah, lalu kita add field keterangan. Sip. Baru kita start editing lagi. Nah, ini kan yang saya select nih. Yang saya select kan warna biru nih. Kalau di sini muncul warna biru. Nah, yang bagian ini kan dia punggungan nih. Punggungan di sini lembahannya. Nah, udah ada tandanya juga kan, namanya tuh punggungan lembahan. Coba kita kasih nama punggungan anti clean. Kemudian yang sebelahnya ini ada lembah anti clean. Lanjut punggungan anti clean. Dan yang terakhir ada perbukitan anti clean. Kelar. Kita save. Stop. Ini udah nggak kepake, kita checklist aja. Sebelumnya coba saya pengen lembah anti clean itu warnanya apa sih? Yogo blue. Oke. Jangan sampai lupa itu warnanya samain. Lembah anti clean tuh bukan Yogo blue. Yogo blue ini. Penggunaan tuh yang sip. Udah benar kan ya? Lembah tuh yang pink. Pink. Apa aja? Sate aja. Anjay. Nggak makan-makan gua. Nah, saya tebelin aja nih warnanya nih. Dua. Masih record. Udah jadi. Gimana? Gampang kan? Gue berasa kayak ini, Cok. Apa? Yang acara-acara TV anak-anak itu. Ya beginilah. Sip. Kita layout. Sebenarnya saya pengen makan dulu, guys. Lapar banget. Cuma nanggung ini. Ini bisa, aduh, base mapnya bikin lemot. Kita checklist dulu. Sip. Ada nasi dah. Nah, ini kita bisa singkirkan terlebih dahulu. Oh ya, sebelum disingkirkan coba kita group dulu. Sip. Kita jadikan dia satu circle. Mainnya circle nih. Nggak tergroup malah.
Anjir, ini belum ya. Udah nggak apa-apa, masih kepake kok. Terus penampang geomorfologinya mana nih? Ternyata ini nggak muncul lagi. Coba kita, astaga, bentar ya guys. Oh, ternyata ini merupakan bug dari ArcGIS-nya. Nah, cara mengatasinya biasanya pertama kita sabar dulu. Nah, kan nggak mau-mau tuh. Nah, pertama sabar dulu, terus kalau udah nggak bisa-bisa tuh di save, coba kita close. Nah, habis di close kita buka lagi. Biasanya gitu guys, buka lagi. Nah, biasanya bisa. Nah, bisa kan? Begitulah problem solve dari ketika penampangnya nggak muncul. Nanti kalian coba bisa aplikasikan tuh yang tadi saya lakukan. Karena untuk SIG ini, kunci kalian jago SIG itu ngulik-ngulik atau memecahkan masalah. Siap Bang Sepuh SIG itu guys, sedikit wejangan. Nah, sudah kan? Setelah itu, oh iya, di sini saya cuman pengen apa ya, nge-layout penampangnya aja. Nah, sisanya kalian sendiri tuh, karena bakal lama nanti. Oke, setelah layout penampang, kita bakal coba nambahin keterangan-keterangan. Nah, di sini yang rada ribet nih, agak sedikit lama. Coba kita pinggirin dulu ke sini. Nah, di sini kan kalau kalian bisa lihat, nah ini kan dia masih kotak kosongan, nggak ada ketinggian dan apa-apanya. Nah, kalian bisa tambahkan grid. Nah, grid ini kemudian, oh ya, ini sepertinya belum disetting untuk koordinatnya. Udah deh ternyata. Nah, setting dulu kalau belum. Nah, kita tambahin grid. Kemudian, nah untuk X, sumbu X-nya ini dibiarin aja. Sementara buat yang Y-nya kita coba 250, karena nanti kita bakal menggunakan yang namanya H sama dengan V. Dengan catatan skalanya kan 1/25.000. Oke. Kita next, finish. Nah, kita ke properties lagi buat setting. Nah, ini kita uncheck nggak usah dimunculin lah lainnya. Lalu untuk ininya kita 8. Nah, untuk formatnya kita milih yang ini, format. Terus ini kalau nggak salah. Nah, ini kan
nanti bakalan munculin angka desimal. Iya, angka desimal. Nah, kita nolin aja. Oke. Dan oke. Oke. Oh ya, ini lupa belum dihilangin ternyata. Yang top and bottomnya. Kita mau hilangin karena itu kita nggak pakai. Sip, lalu kita labelsnya nih yang axis, terus top and bottomnya kita uncheck list. Nah, karena kita butuhnya yang kiri dan kanan saja. Sip, udah. Setelah itu coba kita. Nah, di sini kan biar gimana caranya kotakan atau bingkai frame-nya ini hilang. Jadi biar kita polosan aja. Itu kita ke mana ya? Frame ini terus colornya no color. Nah, bakal hilang nanti dia. Sehingga nanti kita bisa ngasih template sendiri nih. Kita bikin garis manual. Lebih enak biasanya deh. Sip. Oh, ternyata penampang geomorfologi lebih panjang. Ya, gini aja, nggak apa. Penampang sayatan geomorfologi. Nah, biasanya kalau di penampang geomorfologi kan dikasih keterangan tuh. Nah, keterangan kayak gimana? Keterangan kayak satuan-satuannya. Kayak contohnya nih, lembah anti-clean. Terus nanti dikasih kayak garis gitu nih. Nah, lanjut ke pengumuman anti-clean. Sip, jadi untuk penampang geomorfologinya cuman kayak gini. Gimana? Gampang kan? Gampang dong. Nah, paling kalau buat layout, nah nanti kalian bisa edit-edit sendiri ya, kayak misal nih. Kan udah ada nih. Ganti aja sama kalian. Satuan. Oh ya, bagi yang ini nih, bagi yang belum tahu cara ngedit atau misal tadi kan saya bisa diedit nih teksnya nih. Misal ada dari kalian, salah satu di antara kalian nah, bikin legend nih, kita asal dulu. Nah, bikin legend. Gini kan dia udah satu paket kan. Satu paket yang mana nggak bisa diubah-ubah lagi nih. Kalau di klik 2 kali, dia bakal keluar kayak begini. Nah, caranya coba kalian convert to grafik. Nah, convert to grafik tuh nanti fungsinya kita bisa edit-edit nih. Nah, sebelum itu kita ungroup terlebih dahulu. Ungroup, nah legendnya kan bisa kita edit tuh kayak
ganti nama apa kek bebas. Oke. Nah, terus juga nih yang ini, misal nih yang jalan ini kan belum bisa diedit. Nah, kalau belum bisa diedit, di ungroup terus sampai bisa diedit. Nah, ini ternyata masih belum bisa. Ya udah ungroup lagi sampai bisa. Nah, gitu ya guys. Kalau misalkan ada yang masih belum tahu caranya, gimana sih cara ngeditnya gitu. Nah, buat layouting bebas. Nanti paling saya kirim contoh layoutnya lah yang sesuai. Nah, paling untuk videonya kita cukupkan saja karena supaya nggak terlalu besar size recordnya. Terima kasih, sampai jumpa di malam-malam yang menyenangkan.